Hai semua adik-adik pejuang calon peserta OSN Matematika SD. Fantrix ini channel yang bagus sebagai tempat kalian belajar dan bersiap jadi pemenang OSN Matematika. Kenapa Fantrix? Karena kalian harus belajar dengan fun dan pembahasan soal. Di video channel Fantrix ini full of trik mudah dan trik cepat. Baik, langsung saja ke video part pertama kita ini. Pembahasan materi OSN Matematika tingkat sekolah dasar. Di sini kita akan bahas penerapan soal pada dua bilangan bulat berurutan, yakni misalnya n dan n plus 1. Itu artinya selisihnya 1 dan jumlahnya berarti 2n plus 1 ya. Jadi kalau yang diketahui jumlahnya, berarti 2n plus 1 ini kita buang satunya dulu atau kita kurangi 1 supaya mudah. 2n-nya kita bagi 2 itu menjadi n. N itu berarti salah satu dari bilangan bulat berurutan tadi, bilangan terkecilnya. Baik, supaya makin paham, langsung saja kita terapkan ke jenis soal OSN-nya ya. Ini dia soal yang pertama. Diketahui jumlah dua bilangan berurutan, katanya 75, lalu ditanya salah satu bilangan yang dimaksud. Jadi 75 kita kurangi 1, dia menjadi 74, lalu 74 ini kita bagi 2, maka kita peroleh 37, itulah bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya 37, berarti bilangan keduanya 38, 37 kita tinggal tambah 1 ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di pilihannya. Adakah 38 atau 37? Ternyata yang ada 37. Pilihan jawaban yang B. Jadi nomor 1 ini jawabannya B ya. Semudah itu ya. Kita coba bahas soal sejenis nomor 1 ini tapi yang tipe sukarnya. Diketahui jumlah dua bilangan berurutan adalah 23. Lalu yang ditanya selisih kuadrat kedua bilangan itu berapa? Jadi di soal ini pertanyaannya yang membuat kesannya soal ini jauh lebih sukar dibanding soal nomor 1 tadi. Karena ditanya selisih kuadrat kedua bilangan itu. Jadi kalau kita lakukan perhitungan seperti yang tadi, 23 kita kurangi 1 dulu jadi 22, lalu kita bagi 2, kita dapatkan 11, angka paling kecilnya, dan angka selanjutnya adalah 12, 11 ditambah 1 ya. Selanjutnya di soal ini kan yang ditanyakan adalah selisih kuadrat kedua bilangan itu. Karena sudah punya kedua bilangan itu, langsung saja 12 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Itu sama dengan 144 dikurang 11 kuadrat itu 121. Jadi tinggal kita kurangkan, kita dapatkan hasilnya 23 atau pilihan jawaban C ya. Sebenarnya soal ini ada trik cepatnya. Jadi hanya baca soal kita sudah bisa langsung menjawab. Ada rumus aljabar di mana selisih kuadrat dua bilangan itu sama saja dengan jumlah kedua bilangan lalu dikalikan dengan selisih kedua bilangan itu. Nah, di soal ini selisihnya itu kan 1 karena dia bilangan berurutan. Artinya, kalau ada soal seperti ini karena selisihnya 1, berarti selisih kuadratnya sama saja dengan A tambah B atau jumlah kedua bilangan itu. Jadi jawabannya sudah ada di soalnya sendiri, yaitu 23. Mudah kan? Next, kita lanjut soal yang kedua. Ayah lebih tua 1 tahun dari ibu dan jumlah usia mereka sekarang adalah 73 tahun. Mereka menikah 10 tahun lalu saat ibu berusia titik-titik. Ini juga soal yang mudah ya. Jadi kalau kita lihat jumlah usia ayah dan ibu itu katanya 73 tahun. Jadi kita kurangi 1 berarti 72 yang kita bagi 2. Maka kita peroleh nilai 36. Itu angka pertamanya. Dan angka keduanya berarti 36 tambah 1. Jadi ibu yang paling muda berusia 36 tahun. Ayah lebih tua 1 tahun dari ibu berusia 37 tahun. Tapi jangan lupa dengan pertanyaannya. Yang ditanya, mereka menikah 10 tahun lalu katanya. Saat ibu berusia berapa?
Jadi usia ibu sekarang 36, tinggal kita kurangkan 10 tahun, maka kita peroleh angka 26 tahun. 26 tahun itu di pilihan jawaban C. Mudah sekali bukan? Kita coba soal sejenis ini yang agak sukar dibanding ini ya. Adi lebih tua 1 tahun dari Ida, dan jumlah usia mereka 5 tahun lalu adalah 15 tahun. Lalu ditanya berapa tahun lagi, Ida tepat berusia 18 tahun. Nah, di soal ini kelihatan sukar, tapi sebenarnya mudah ya. Karena dia mulai dari 5 tahun yang lalu, jumlahnya diketahui 5 tahun yang lalu, itu katanya 15 tahun. Jadi, 15 tahun inilah yang kita kurangi 1 menjadi 14. Lalu 14 kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 7. Nah, jangan lupa ini 5 tahun yang lalu. Jadi 7 ini 5 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat Adi dan Ida. Nah, kita sudah dapat tadi angka 7 dan 5 tahun lalu, berarti kita tambah 5. Kita samakan saja dulu ya, sama-sama 5 tambah 7. Nanti yang paling tua kita lihat, ternyata Adi. Jadi Adi masih ditambah 1. Jadi kita sudah punya usia mereka yang sekarang, 12 tahun Ida dan 13 tahun Adi. Lalu kita kembali lagi ke soalnya yang ditanya berapa tahun lagi Ida tepat berusia 18 tahun katanya. Nah, jadi kita tinggal kurangkan 18 dikurang 12. Ida 12 tahun ya. Kita dapat 6 tahun. Jadi 6 tahun lagi. Nah, kita lihat di pilihannya. Ternyata ada ya yang pilihan jawaban B, 6 tahun lagi. Mudah ya? Jadi prinsipnya sama saja dengan soal nomor 2 tadi. Next, kita lihat soal yang ketiga. Buku dibuka sembarang dan jumlah kedua bilangan halaman buku adalah 195. Lalu ditanya, salah satu bilangan halaman buku tersebut berapa? Jadi maksudnya, di setiap buku itu kan kalau buku pelajaran atau novel itu ada halaman bukunya ya. Jadi kalau kita lihat kiri dan kanan itu pasti dua bilangan yang berurutan halaman bukunya. Nah, kita mulai dari jumlahnya seperti biasa, 195. Kita kurang 1 jadi 194. Nah, ini yang kita bagi 2 ya, 194 bagi 2. 19 dibagi 2 itu dapat 9 ya, 9 masih ada sisa 1. 1 dan 4, 14 dibagi 2 itu dapat 7. 14 bagi 2, 7. Artinya salah satu halaman buku itu adalah halaman 97 dan yang kedua halaman 98. Kita tinggal periksa pilihan jawabannya, angka berapa yang ada. Ternyata yang 97 atau pilihan jawaban A. Mudah sekali bukan? Ini terlalu mudah ya. Kita coba soal yang mirip-mirip dengan nomor 3 ini tapi kategori sukarnya. Seperti dua nomor sebelumnya tadi, ada kategori sukarnya. Buku dibuka sembarang dan jumlah kedua bilangan halaman buku adalah 25. Lalu yang ditanya, selisih kuadrat kedua bilangan halaman buku tersebut adalah titik-titik. Nah, selisih kuadrat tadi kita sudah bahas. Kalau selisih kuadrat itu ada rumusnya, yakni A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama saja dengan jumlah kedua bilangan dikali dengan selisih kedua bilangan itu. Lalu selisihnya adalah 1 karena kedua bilangan itu berurutan, maka selisih kuadratnya itu pasti jumlahnya dan sudah ada di soal 25. Ini mudah sekali ya, jawabannya pilihan yang B, 25. Kalau kita mau buktikan pakai cara manual tadi, jumlahnya 25, kita kurangkan 1, berarti kita dapat 24. Jadi angka 24 ini kita bagi 2, kita peroleh angka 12. Salah satu halaman buku itu angka 12 dan halaman keduanya angka 13. Lalu 12 kuadrat itu 144 dan 13 kuadrat itu 169. Sekarang yang ditanya selisih kuadratnya, jadi tinggal kita kurangkan 169 dikurang 144.
Hasilnya kita dapat 5 dan 2, 25 ya. Jadi sama ya jawabannya. Daripada membuang waktu pakai cara seperti ini, kalau kita hafal rumus aljabarnya, kita tinggal pakai aja, karena hanya baca soal sudah ketemu jawabannya. Mudah ya. Next, kita lihat lagi soal selanjutnya. Ini latihan untuk kalian. Kalian coba kerjakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya akan respon jawaban kalian salah atau benar. Dan kalau masih belum mengerti, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian dinotif saat seri-seri terbarunya nanti saya upload. Karena ini akan berlanjut terus sampai OSN. Jadi saya akan dampingi kalian menuju OSN. Semangat terus belajarnya. Semoga sukses.